Apakah Anda pernah merasa terjebak oleh ketakutan dan keraguan yang menghambat langkah Anda menuju impian? Hari ini, mari kita temukan cara untuk mengatasi rintangan tersebut bersama-sama. Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan memasuki wilayah yang sering dihadapi oleh banyak dari kita. Ya, ketakutan dan keraguan. Ketakutan dan keraguan seringkali menjadi hambatan besar dalam perjalanan menuju impian dan tujuan kita. Namun jangan khawatir, karena dalam video ini kita akan membahas strategi, tips, dan yang praktis untuk mengatasi rintangan tersebut. Jadi, jika Anda pernah merasa terjebak oleh ketakutan dan keraguan, atau Anda ingin meningkatkan keberanian dan kepercayaan Anda, mari kita bersama-sama menjelajahi cara meruntuhkan tembok ketakutan dan keraguan yang menghalangi langkah kita menuju kesuksesan. Ketika kita menghadapi ketakutan dan keraguan, langkah pertama yang penting adalah mengidentifikasi sumber atau akar dari ketakutan tersebut. Ini berarti kita perlu melihat lebih dalam apa yang sebenarnya membuat kita merasa takut dan ragu. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengenali sumber ketakutan kita. Yang pertama adalah introspeksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan dan mengevaluasi apa yang sebenarnya membuat kita merasa ragu dan takut. Mungkin ada pengalaman masa lalu atau keyakinan tertentu yang mempengaruhi perasaan kita saat ini. Yang kedua, percakapan diri. Perhatikan percakapan internal atau pikiran negatif yang mungkin muncul ketika kita menghadapi situasi yang menakutkan atau menantang. Apakah ada pola pikir tertentu yang muncul dalam situasi-situasi seperti itu? Yang ketiga, catat pengalaman. Menulis jurnal atau mencatat pengalaman yang membuat kita merasa takut dan ragu juga dapat membantu kita mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema umum yang muncul. Yang keempat, berpikir rasional. Cobalah untuk melihat situasi secara objektif dan rasional. Apakah ketakutan atau keraguan kita didasarkan oleh fakta yang nyata, ataukah itu lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan persepsi subjektif? Dengan mengenali sumber ketakutan atau keraguan kita dapat memahami diri sendiri dan mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju pengembangan diri dan mengatasi ketakutan yang menghambat kemajuan kita. Poin ini mengajak kita untuk menantang dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin muncul dalam diri kita saat menghadapi ketakutan dan keraguan. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, sadar akan pikiran negatif. Langkah pertama adalah menyadari dan mengidentifikasi pikiran negatif yang muncul dalam pikiran kita. Apakah itu adalah rasa takut akan kegagalan, keraguan akan kemampuan diri, atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Yang kedua, analisis rasional. Setelah kita mengidentifikasi pikiran negatif tersebut, kita perlu menganalisanya secara rasional. Apakah pikiran tersebut didasarkan oleh fakta yang valid, ataukah itu lebih banyak dipengaruhi oleh emosi atau ketakutan yang tidak beralasan? Yang ketiga, tantang pikiran negatif. Setelah kita memahami pikiran negatif tersebut, kita perlu menantangnya. Pertanyakan validitasnya dan cara bukti yang mendukung atau menentang pikiran tersebut. Misalnya, jika kita merasa takut akan kegagalan, coba pikirkan tentang kesuksesan dan pencapaian kita yang sebelumnya. Yang keempat, ganti dengan pikiran positif. Setelah kita menantang pikiran negatif tersebut, saatnya untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan membangun. Fokus pada hal-hal yang kita kuasai, pencapaian kita yang sebelumnya,
dan kemungkinan-kemungkinan positif di masa depan. 5. Latihan mental. Melakukan latihan mental secara teratur seperti meditasi atau afirmasi positif juga dapat membantu kita mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif dan membangun. Dengan menantang pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif, kita dapat membangun kepercayaan dan menggantinya dan mengatasi ketakutan dan keraguan yang menghambat kemajuan kita dalam membangun diri. Ini merupakan langkah penting dalam meraih potensi penuh kita dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Poin ini menggarisbawahi pentingnya mengambil langkah-langkah kecil sebagai langkah awal untuk mengatasi ketakutan dan keraguan yang kita hadapi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami dalam konteks ini. Yang pertama, mengubah persepsi terhadap tantangan. Kadang-kadang tantangan besar atau yang menakutkan bisa membuat kita merasa terbebani atau tidak mampu untuk menghadapinya. Namun, dengan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, tantangan tersebut bisa terasa lebih mudah untuk ditangani. Yang kedua, memilih langkah yang tepat. Langkah pertama adalah memilih langkah kecil yang sesuai dengan situasi dan kemampuan kita saat ini. Hal ini bisa berupa tindakan sederhana yang dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa terlalu banyak tekanan. Yang ketiga, mengalihkan fokus pada proses. Fokus pada proses yang kita buat dengan mengambil langkah-langkah kecil, bukan hanya pada akhir yang kita ingin capai. Dengan demikian, kita dapat merasa lebih termotivasi untuk terus maju. Keempat, membangun momentum. Dengan mengambil langkah-langkah kecil yang secara konsisten, kita dapat membangun momentum yang akan membantu kita mengatasi ketakutan dan keraguan secara bertahap. Ini juga membantu kita membangun kepercayaan diri karena kita melihat bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Yang kelima, menghargai progres. Setiap langkah kecil yang kita ambil merupakan pencapaian yang patut disyukuri dan diapresiasi. Jadi, jangan ragu untuk merayakan setiap kemajuan yang kita buat, sekecil apapun itu. Dengan mengambil langkah-langkah kecil, kita dapat memecahkan tantangan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk ditangani dan merasa lebih termotivasi untuk terus maju menuju tujuan kita. Ini adalah strategi yang efektif untuk mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin menghalangi kemajuan kita dalam pengembangan diri. Poin ini menekankan pentingnya untuk tetap bertindak dan bergerak maju meskipun kita merasa takut dan ragu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami dalam konteks ini. Yang pertama, mengenali bahwa takut itu wajar. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa merasa takut atau ragu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Kebanyakan orang mengalami perasaan ini, terutama saat menghadapi hal-hal yang baru atau menantang. Yang kedua, membangun keberanian dengan bertindak. Keberanian bukan ketiadaan ketakutan, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Dengan bertindak, kita merasa bertahap membangun keberanian dan mengurangi ketakutan dari ketakutan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah praktis. Berikut adalah beberapa langkah-langkah praktis yang bisa membantu kita bertindak meskipun takut. 1. Identifikasi tindakan konkret yang perlu diambil. 2. Mulailah dengan langkah pertama yang paling mudah atau yang dapat diterima oleh kita. Yang ketiga, bagi tindakan tersebut menjadi langkah-langkah kecil. Yang keempat,
Lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya secara bertahap. Yang keempat, fokus pada proses bukan hasil. Alih-alih terlalu fokus pada hasil akhir atau kesuksesan yang mungkin kita capai, fokuslah pada proses dan usaha kita melakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu kita untuk tetap fokus dan termotivasi dalam menghadapi ketakutan. Yang kelima, mengambil inspirasi dari pengalaman. Ingatlah pada pengalaman masa lalu ketika kita berhasil mengatasi ketakutan atau meraih kesuksesan. Meskipun merasa takut, pengalaman tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi tantangan yang serupa di masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah yang konkret dan bertindak meskipun takut, kita dapat melampaui batasan-batasan yang mungkin kita hadapi dan meraih potensi penuh kita dalam pengembangan diri. Ini adalah kunci utama untuk mengatasi ketakutan dan keraguan serta mencapai tujuan yang kita impikan. Sekarang giliran Anda. Bagikan pengalaman Anda dalam menghadapi ketakutan dan keraguan di kolom komentar. Jangan ragu untuk memberikan tips dan strategi yang telah berhasil Anda gunakan untuk mengatasi rintangan tersebut. Mari kita saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk melampaui batasan-batasan yang menghalangi kita menuju kesuksesan. Itu dia video kita hari ini tentang mengatasi ketakutan dan keraguan. Semoga informasi dan tips yang telah kita bahas membantu kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Jangan pernah ragu untuk memperjuangkan impian dan tujuan Anda, meskipun terkadang ada rintangan-rintangan yang menghalangi langkah kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah termotivasi dan tetap berani.